Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama dengan saya, Suki Abdul, dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan juga kegiatan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Informasi pertama datang dari Badan Legislasi DPR RI yang menilai perlu adanya pemerataan akses peradilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Ditemui saat rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau RUU PT TUN di ruang rapat Balek Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Balik DPR RI Supriyansa menyebut dengan dibentuknya Panja RUU PT TUN ini, salah satunya bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses peradilan. Gugatan di lembaga peradilan yang ada. Seperti di Makassar, kalau saya lihat di Makassar itu kan kemarin kita masuk pada wilayah Manado, wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Maluku, Provinsi Maluku Utara, Papua, dan Provinsi Papua Barat. Nah sekarang setelah rancangan ini masuk, maka tentu ini sudah berkurang karena ini masuk wilayah Manado nanti. Selanjutnya Supriyansa menilai akses terhadap peradilan sangat diperlukan bagi masyarakat luas, mengingat negara kesatuan Republik Indonesia merupakan daerah kepulauan serta memiliki garis pantai yang luas. Makassar lepas di sana supaya kawan-kawan yang mencari keadilan di sana dengan murah, karena ini kan dipisahkan oleh lautan. Untuk mengakses itu butuh pesawat misalnya, ya mungkin ini supaya mengurangi biayanya, ya bisa kita berpikir untuk memisahkan itu. Seperti itu contohnya seperti itu. Oki Zulindra dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, Komisi 2 DPR RI mendorong rencana tata ruang wilayah atau RT/RW di sejumlah daerah perlu dilakukan pembinaan dan juga pengawasan secara intensif. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Nasir Jamil mengatakan penataan ruang di daerah banyak terjadi pelanggaran, disebabkan karena masih lemahnya penegakan hukum. Di daerah-daerah ternyata banyak sekali ya pelanggaran-pelanggaran tata ruang yang ternyata tidak ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. Jadi lemahnya penegakan hukum itulah yang menyebabkan kenapa kemudian tata ruang sampai hari ini belum bisa direalisasikan. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI lainnya, Endro Suswantoro Yahman menyarankan Kementerian ATR BPN dan Kemendagri melakukan evaluasi terhadap usulan zona tata ruang wilayah di berbagai provinsi. Tata ruang wilayah ini kan ada di kendali Kementerian ATR BPN. Jadi daerah eksekutif dengan legislatif ini kan bersepakat, pembahasannya kan selesai, habis itu didapat approval oleh Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Dalam Negeri. Fungsi ATR BPN ini tidak hanya sekedar hanya melegalisasi, tapi mengevaluasi usulan dari bawah. Komisi 2 DPR RI juga membentuk Panja Tata Ruang sebagai upaya untuk mendorong pengembangan wilayah yang meliputi kondisi sosial, geografis, dan kebudayaan. Ajib dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, untuk mewujudkan keterwakilan 30% perempuan di Parlemen, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI ini berkomitmen untuk meningkatkan kampanye dan juga sosialisasi terkait dengan pentingnya kehadiran perempuan di Parlemen agar pembangunan nasional di Indonesia memperhatikan kesejahteraan kaum perempuan. Ditemui usai roundtable discussion dengan tema Generation Commitment to Build Forward di Tangerang, Provinsi Banten, anggota BKSAP DPR RI Irene Yusiana Roba Putri mengatakan masih banyak persoalan kesenjangan akses politik antara perempuan dan laki-laki. Menurutnya kehadiran perempuan di bidang politik masih mendapatkan stigma buruk dari sebagian masyarakat. Permasalahannya ada di mana? Karena perempuan tidak memiliki akses yang sama di bidang politik dan ekonomi. Kita bicara soal running politik, kita bicara soal running ekonomi. Kenapa? Kita masih banyak sekali yang mecap ya dalam tanda kutip bahwa politik adalah dunia laki-laki. Jadi sehingga ketika perempuan mau aktif di politik, dia mendapatkan tantangan dari keluarga ataupun dari masyarakatnya.
Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ahmad Hafiz Thohir menekankan, akses pendidikan menjadi faktor utama dalam mengatasi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Ia menambahkan kaum perempuan seharusnya memiliki kesempatan yang sama masuk ke dalam lembaga politik. Maka dari itu, pendidikanlah pintu masuknya. Saya sampaikan tadi bahwa dengan pendidikan kita akan melihat bahwa kemampuan-kemampuan ini akan diuji di sana. Apakah dia akan kompeten ketika mewakili rakyatnya untuk menjadi wakilnya di DPR? Apakah dia kompeten untuk menjadi pimpinan-pimpinan di lembaga parlemen dunia? Dari Tangerang, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya ini datang dari Komisi 2 terkait dengan apresiasi realisasi anggaran Kemendagri 2020 pastinya setelah jeda berikut ini. Komisi 2 DPR RI mengapresiasi capaian Kementerian Dalam Negeri yang berhasil mencatatkan realisasi anggaran tahun 2020 sebesar 98,75%. Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen baru-baru ini, anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus mengatakan, Kementerian Dalam Negeri berhasil menjadikan salah satu yang terbaik dalam realisasi anggaran tahun 2020 di antara kementerian dan lembaga lainnya. Pertama tadi saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Menteri Dalam Negeri karena kementerian ini mendapatkan peringkat pertama dalam realisasi anggaran tahun 2020. Peringkat pertama dari 20 kementerian dan lembaga yang anggarannya sedang. Selain itu, anggota Komisi 2 DPR RI lainnya, Hugua, mengatakan Kementerian Dalam Negeri diharapkan menyiapkan roadmap yang sesuai dengan visi misi Presiden sebelum mulai menyusun APBN. Nah tentu saya berharap bahwa sebelum penetapan APBN di Kementerian, katakanlah Kementerian Dalam Negeri tadi, maka tolong dibuatkan roadmap pencapaian visi misi 5 tahun itu sehingga 2 tahun pemerintahan berjalan ini kita mengerti bahwa dari angka 10 katakanlah dari target itu kita sudah capai angka 2 dan itu belum disampaikan oleh Pak Menteri. Panji dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Anggaran DPR RI mendorong belanja pemerintah pusat tahun 2020 dapat memperkuat perekonomian masyarakat melalui skema padat karya. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal mendorong belanja pemerintah pusat menyasar pada program padat karya. Salah satunya program pembangunan infrastruktur pemerintah yang diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja, menggerakkan roda perekonomian, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, Cucun mendorong pemerintah melakukan penguatan sektor kesehatan seperti program vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan. Berbagai praksi karena kami di pimpinan harus menampung semua, mengingatkan bahwa infrastruktur ini kalau bisa agak menahan diri yang tidak berimpact kepada padat karya. Kalau infrastruktur pembangunan berimpact kepada padat karya, kita akan support. Karena itu bagian daripada pengungkit tadi, penunjang daripada ekonomi kita bisa tetap survive, masyarakat daya belinya masih bisa bertahan. Cucun menilai reformasi perpajakan perlu dilakukan melalui revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan karena pajak memiliki peran penting bagi penerimaan negara. Hal tersebut juga untuk mengantisipasi kebocoran penerimaan dari sektor pajak dan memaksimalkan potensi yang ada tanpa harus membebani masyarakat. Kita akan mencoba bagaimana nanti di revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan ini betul-betul mengantisipasi tadi hal-hal yang selama ini berjalan terjadi kebocoran, kemudian juga loss potensi. Kita akan kaji potensi-potensi yang tidak membebankan masyarakat juga. Helmi dan Bahri, TVR Parlemen melaporkan.
Informasi selanjutnya datang dari Komisi 10 DPR RI yang mendesak pemerintah segera menyelesaikan permasalahan guru secara menyeluruh serta mengusulkan agar formasi perekrutan ASN tahun ini lebih memprioritaskan kebutuhan profesi guru. Wakil Ketua Komisi 10 Agustina Wilujeng menilai pemerintah belum sepenuhnya memperhatikan permasalahan terkait rekrutmen guru honorer di tanah air. Hal ini terlihat dari buruknya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait pengangkatan guru honorer. Titik permasalahan utama yaitu soal kuota. Dari 1 juta hanya bisa masuk 532.000. Artinya kan masih ada 460 sekian. Nah, itu tidak bisa terserap. Alasannya adalah kabupaten kota tidak mau. Ternyata ketidakmauan mereka itu dengan alasan bahwa nantinya kalau mereka diangkat itu menjadi beban kabupaten kota. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI lainnya, Muhammad Nur Purnamasidi mengatakan, profesi guru harus diutamakan menjadi aparatur sipil negara dibanding profesi lainnya. Ia menilai guru merupakan profesi paling utama yang menjadi concern panja pengangkatan guru tenaga honorer. Ini kan urusan negara, urusan pemerintah, administrasinya kan harus ada. Nah, karena itu biar ada kepastian, menurut saya suratnya harus dikeluarkan. Baik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun dari Kementerian Pan-RB yang menyatakan untuk yang sisa kuota dari 1 juta itu akan dibuka seleksi tanggal sekian, bulan sekian untuk formasi tahun sekian. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Pastikan Anda tetap bersama kami. Informasi selanjutnya nih masih datang dari Komisi 10 DPR RI yang meminta pemerintah mencabut penerapan pajak pendidikan. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan misi mencerdaskan bangsa. Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Anggota Komisi 10 Muhammad Nur Purnamasidi menegaskan, pendidikan merupakan sektor nirlaba sehingga tidak tepat dikenakan PPN. PPN sektor pendidikan menurutnya akan mengarahkan dunia pendidikan ke arah komersialisasi dan semakin membebani masyarakat. Muhammad Nur meminta pemerintah meninjau ulang rencana tersebut dan menyasar sektor lain yang lebih potensial. Menurut saya ini kepanikan dan menurut saya masih ada bidang-bidang lain yang bisa dilakukan. Kalau pendidikan kita yang sekarang turun drastis, kualitasnya, infrastrukturnya, karena diakibatkan dari adanya COVID-19 ini, kemudian dipajakin lagi. Nah, saya yakin ini memberikan dampak yang kurang baik bagi dunia pendidikan kita. Selanjutnya, Muhammad Nur mengatakan kebijakan PPN sektor pendidikan akan membuat biaya sekolah semakin mahal dan dikhawatirkan membuat banyak masyarakat yang sulit mengakses pendidikan hingga level tinggi. Untuk itu dibutuhkan inovasi di bidang pendidikan tanpa harus menerapkan kebijakan pemungutan pajak. Menurut saya harus lebih clear, harus lebih kreatif, terutama mungkin menurut saya ya lebih baik sistem pemungutannya dirubah dari yang terlalu manual menjadi kemudian digital. Karena kan kebocorannya di situ. Saya dapat informasi lebih dari 30-40% kebocorannya. Kalau melalui sistem yang ada sekarang. Nah, kalau di digital menurut saya itu akan lebih baik penerimaan. Andre, TVR Parlemen melaporkan. Warta Parlementaria kita tutup dengan informasi dari Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI yang menilai Rumah Sakit Premier Bintaro yang terletak di Tangerang Selatan layak untuk melayani peserta jaminan kesehatan utama atau JAMKES-Utama. Dari kelengkapan fasilitas yang tersedia, Rumah Sakit Premier Bintaro dinilai layak menjadi rumah sakit rujukan bagi anggota DPR RI beserta para keluarganya. Wakil Ketua BURT DPR RI Ahmad Dimyati Natakusuma menyatakan, dengan predikat bintang 5, Rumah Sakit Premier Bintaro layak dijadikan sebagai rekomendasi dan rujukan bagi peserta JAMKES-Utama. Dimyati juga mengapresiasi kualitas Rumah Sakit Premier Bintaro yang menurutnya setaraf dengan rumah sakit di luar negeri.
Rumah sakit primer Bintaro ini cukup bagus, maka oleh sebab itu ini layak. Dan saya kalau sudah layak, bagus kan kami merekomendasikan kepada semua anggota DPR, keluarganya maupun kesekjenan dan staf-stafnya. Sementara itu, anggota BURT DPR RI Rian Firmansyah meminta Rumah Sakit Premier Bintaro lebih sigap dan cepat dalam memberikan pelayanan administrasi dan kesehatan kepada pasien peserta program Jamkes Tama. Persoalan tersebut dirasa penting karena segala hal yang menyangkut keselamatan pasien merupakan prioritas utama. Yang paling penting adalah di bidang kesehatan ini adalah pelayanan. Apalagi ini RS Premier Bintaro ini mengusung atau mempunyai falsafah atau mempunyai slogan people caring for people gitu kan. Beberapa rumah sakit, mungkin juga beberapa investment di rumah sakit juga sudah mulai melupakan ini, bahwa dasarnya itu adalah saling melayani gitu loh. Dari Tangerang Selatan, Slamet Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan.